Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Mulya, NIM 0 dari 024059 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Perpajakan kelas F. Di sini saya akan menjelaskan RPS 5 yang berjudul Aspek Fiskal dari Aset Lancar berupa beban dibayar di muka. Pengertian. Aset lancar merupakan salah satu aset yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu 1 tahun atau satu siklus operasi. Salah satu bentuk aset lancar adalah beban dibayar di muka atau prepaid expense, yaitu pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu atas barang atau jasa yang memanfaatkannya akan diterima pada periode mendatang. Secara akuntansi, beban dibayar di muka dicatat sebagai aset dan dialokasikan menjadi beban sesuai masa manfaatnya berdasarkan prinsip akrual, basis, dan matching concap dalam praktiknya. Terdapat perbedaan antara perlakuan akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perbedaan ini sering muncul pada transaksi sewa, di mana sewa tanah dan bangunan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final, sedangkan sewa kendaraan atau aset tetap lainnya dikenakan PPh pasal 23 yang bersifat tidak final. Konsep pencatatan akuntansi biaya dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan bagian dari aset lancar yang timbul akibat adanya pembayaran kas sebelum manfaat ekonominya diterima secara penuh. Dalam kerangka konseptual akuntansi, suatu pos dapat diklasifikasikan sebagai aset apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu memiliki potensi manfaat ekonomi di masa depan dan dapat diukur secara andal. Beban dibayar di muka memenuhi kriteria tersebut karena membayar yang telah dilakukan akan memberikan hak atau manfaat yang akan digunakan dalam periode mendatang. Yang pertama, akrual basis. Dalam basis akrual, transaksi diakui pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan pada saat hak berpindah. Yang kedua, matching comcat atau prinsip penandingan. Beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang sama yang dihasilkan dari penggunaan beban tersebut. Dan yang terakhir adalah prinsip periodisasi. Setiap periode akuntansi harus menunjukkan hasil usaha yang wajar, sehingga beban yang telah menjadi hak periode berjalan tidak boleh langsung diakui seluruhnya. PPh pasal 4 ayat 2 atas penyewaan tanah dan bangunan. Penyewaan tanah dan atau bangunan merupakan objek pajak penghasilan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif pajak yang dikenakan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Pajak ini bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan PPh tahunan dan tidak dipengaruhi oleh laba atau rugi. Pemotongan pajak dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutang sesuai perjanjian. Perusahaan sebagai penyewa wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh tersebut. Meskipun secara akuntansi pembayaran sewa dicatat sebagai beban dibayar di muka dan diamortisasi setiap periode, kewajiban pemotongan pajak tetap dilakukan atas seluruh nilai bruto pada saat pembayaran. PPh pasal 23 atas penyewaan kendaraan aset tetap. Penyewaan kendaraan
bermotor, mesin, peralatan, dan aset tetap lainnya merupakan objek PPh pasal 23 sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif yang dikenakan adalah 2% dari jumlah bruto bagi penerima penghasilan yang memiliki NPWP dan 4% dari jumlah bruto bagi yang tidak memiliki NPWP. Perbedaan dengan PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 23 bersifat tidak final, sehingga pajak dipotong merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang dan dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Perlakuan akuntansi fiskal. Kewajiban pemotongan PPh pasal 23 timbul pada saat pembayaran atau saat terutang, tergantung mana yang lebih dahulu. Meskipun pembayaran sewa dicatat sebagai beban dibayar di muka dan diamortisasikan sesuai dengan manfaatnya, pemotongan pajak tetap dilakukan atas jumlah bruto saat pembayaran. Pajak yang dipotong dicatat sebagai utang pajak hingga disetorkan dan dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 23. Karena bersifat tidak final, pajak tersebut dapat menjadi kredit pajak bagi penerima penghasilan dalam perhitungan PPh tahunan. Baik, kita masuk tentang kesimpulan. Beban dibayar di muka merupakan salah satu dari aset lancar yang timbul karena adanya pembayaran terlebih dahulu atas manfaat ekonomi yang akan digunakan dalam periode mendatang. Secara akuntansi, beban ini diakui sebagai aset karena memiliki manfaat ekonomi di masa depan dan pembebanannya dialokasikan sesuai masa manfaatnya berdasarkan prinsip akrual dan penandingan. Dari sisi fiskal, pengakuan biaya harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu biaya harus memenuhi prinsip pendapatan penagihan pemeliharaan penghasilan atau 3M. Dalam transaksi sewa dibayar di muka, terdapat perbedaan perlakuan pajak, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah bangunan dan bersifat final dengan tarif 10%, serta PPh pasal 23 untuk sewa kendaraan dan aset tetap lainnya dengan tarif 2% dan 4% yang bersifat tidak final dan dapat dikreditkan dalam PPh tahunan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.